Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STKIP Muhammadiyah Bogor, kelas Jasinga semester 6, yang terdiri dari saya Yuliana dan Dede Helmi Istiqomah dan Widya Aryani. Kami akan mempresentasikan makalah pengasuhan anak dengan judul Hakikat Keluarga dengan dosen pembimbing Ibu Ida Royani MPD. Kepada Dede Helmi Istiqomah kami persilakan. Hakikat keluarga bahagia. Keluarga bahagia adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kebahagiaan adalah kondisi hati yang dipenuhi dengan keyakinan atau iman dan berperilaku sesuai dengan keyakinan itu. Di samping itu, keluarga bahagia akan terrealisasikan apabila kebutuhan-kebutuhan setiap individu di dalam keluarga terpenuhi sebagai kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan individu ada dua jenis, yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan sosiologis. Ciri-ciri keluarga bahagia. Ciri-ciri keluarga bahagia adalah keluarga yang selalu mempunyai tegang rasa yang baik antar sesama keluarga, tidak saling curiga, saling bantu-membantu, tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu luar yang bisa merusak keharmonian keluarga. Ciri-ciri pola hubungan yang melekat pada keluarga yang bahagia adalah 1. Kesatuan dengan Sang Pencipta. 2. Kesatuan dengan alam semesta. 3. Komitmen. 4. Adanya feedback. 5. Keluasan. 6. Kesatuan fisik dan hubungan seks yang sehat. 7. Kerjasama. 8. Saling percaya, dan lain-lain. Ciri-ciri keluarga yang harmonis diantaranya adalah 1. Menikmati kehadiran yang lain. 2. Saling menghargai satu sama lain. 3. Meski tidak selalu, mereka sering melakukan rekreasi bersama-sama. 4. Saling terbuka dan percaya satu sama lain. 5. Bila salah satu tertimpa kesusahan, ia selalu datang pada yang lain tanpa rasa sungkan dan semua antar keluarga. 6. Sering menertawakan satu hal yang sederhana bersama-sama. 7. Tidak pernah kehabisan acara atau ide untuk melakukan hal bersama-sama. Menurut Danuri, tahun 1999, ciri-ciri keluarga bahagia diantaranya 1. Adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dalam keluarga dan masyarakat. 3. Terjamin kesehatan jasmani, rohani, dan sosial. 4. Cukup sandang, pangan, dan papan. 5. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia. 6. Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar. 7. Ada jaminan di hari tua sehingga tidak perlu khawatir terlantar di masa depan. 8. Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Widya. Terima kasih, Dede. Menurut Singgi D. Gunarso, tahun 1999.267, faktor-faktor yang harus dipenuhi demi terciptanya keluarga bahagia adalah 1. Perhatian. 2. Pengetahuan. 3. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. 4. Sikap menerima. 5. Peningkatan usaha. 6. Penyesuaian. Harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orang tua maupun anak. Dari sumber lain, keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut. 1. Faktor kesejahteraan jiwa. 2. Faktor kesejahteraan fisik. 3. Faktor pertimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Penentuan usia ideal untuk menikah ini sangat berdampak bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan. Statistik rata-rata usia pernikahan ideal adalah 25 tahun untuk wanita dan 27 tahun untuk pria. Usia ideal pernikahan tersebut mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian pada pasangan menikah. Secara psikologis, usia 25 tahun untuk wanita dan 27 tahun untuk pria sudah terbilang lebih stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mewanti-wanti agar tidak menikah di usia muda. Usia muda artinya usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria. Penentuan usia ideal untuk menikah ini sangat berdampak bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan adalah A. Dari segi kesehatan. B. Dari segi sosial. C. Secara psikologis. D. Secara ekonomi.
Gambaran suami istri yang hidup bahagia dan tidak bahagia dapat dicermati dari beberapa hal di bawah ini. Kepribadian istri atau wanita yang hidup bahagia dalam keluarga akan nampak sebagai berikut. 1. Bertingkah laku baik terhadap orang lain. 2. Selalu mengharapkan orang lain bersikap baik terhadap dirinya. 3. Tidak mudah berbuat dosa dan menyimpang dari norma. 4. Tidak menyukai adanya persaingan dalam hubungan sosial. 5. Menyukai kerjasama. 6. Tidak suka memandang orang lain kurang berperanan. 7. Suka menghargai pendapat orang lain. 8. Suka mengikuti kegiatan yang berarti mendidik dan menggembirakan orang lain. 9. Mempunyai cara-cara yang baik dalam mengerjakan sesuatu. 10. Segala sesuatu dapat dikuasai dengan baik dan mendetail. 11. Mempunyai sifat berhati-hati dalam soal keuangan. 12. Hal-hal yang menyangkut agama, moral, dan politik cenderung bersikap hati-hati dan konvensional. 13. Selalu menunjukkan sikap percaya pada diri sendiri dan optimis dalam kehidupannya. Pria yang bahagia dalam keluarganya menunjukkan sifat dan sikap sebagai berikut. 1. Emosinya stabil. 2. Menyukai kerjasama. 3. Bertingkah laku menuju ke arah keberhasilan dalam usahanya. 4. Bekerja baik dengan siapapun. 5. Bersikap baik terhadap wanita. 6. Suka menolong kepada orang-orang yang memerlukan. 7. Memiliki sifat terbuka terhadap orang lain. 8. Mempunyai banyak inisiatif. 9. Memiliki tanggung jawab. 10. Menaruh perhatian terhadap pekerjaan sehari-hari. 11. Suka hidup secara teratur. 12. Pandai mengatur keuangan dan suka menabung. 13. Lebih cenderung bersikap konservatif. Untuk membina keluarga yang bahagia, maka semua anggota keluarga harus menunaikan hak dan kewajiban. Hak harus diterima sebagai kewajiban harus ditunaikan. Jika ada seorang anggota keluarga tidak menunaikan tugasnya atau tidak menempati fungsinya, maka keselamatan keluarga akan terancam. Pasal 31 berbunyi, 1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. 3. Suami adalah kepala rumah tangga. Kesimpulan, dari pembahasan makalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga bahagia adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Ciri-ciri keluarga bahagia adalah keluarga yang selalu mempunyai tegang rasa yang baik antara sesama anggota keluarga, tidak saling curiga, saling bantu-membantu, tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu luar yang bisa merusak keharmonian keluarga. Keluarga bahagia, keluarga yang di dalamnya terdapat berbagai persoalan atau masalah kekeluargaan, tetapi itu semua dihadapi dengan kepala dingin dan dengan komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga, keluarga istri dengan suami, anak dengan ibu, anak dengan ayah, mertua dengan menantu, dan anggota lain yang ada di keluarga. Kewajiban suami istri terhadap anak itu sangatlah penting dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup keluarga. Untuk membina keluarga yang bahagia, maka semua anggota keluarga harus menunaikan hak dan kewajiban. Hak harus diterima, sedang kewajiban harus dilaksanakan. Terima kasih materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada Ibu Yuliana. Demikian materi yang kami paparkan. Kami sadar masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu mohon kritik dan sarannya. Dengan ini juga kami akan kirimkan filenya dan silakan dipelajari, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan silakan diajukan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.